dari SMA 9 Tangerang kelas 10D. Di sini kelompok kami akan membahas materi yang diberikan kepada kelompok kami tentang faktor penyebab interaksi sosial. Tapi sebelum kita membahas apa itu faktor interaksi sosial, di sini kita akan membahas dasar dahulu, yaitu interaksi sosial. Sesuai yang dikatakan barusan, di sini kita akan membahas interaksi sosial terlebih dahulu. Jadi apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang dilakukan antar individu ataupun antar kelompok yang menghasilkan suatu hubungan melalui kontak langsung ataupun tidak langsung. Sehingga pengertian interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan kelompok untuk menjalin suatu hubungan, baik dalam kerjasama, pertingkaian, maupun pertentangan. Jadi begitulah pengertian dari interaksi sosial. Nah, setelah membahas sekilas tentang interaksi sosial, sekarang waktunya kita membahas ke pembahasan inti, yaitu faktor penyebab terjadinya interaksi sosial. Yuk. Baiklah, di sini sekarang kita akan mulai membahas pembahasan intinya, yaitu tentang faktor interaksi sosial. Faktor interaksi sosial itu pada dasarnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu interaksi sosial. Nah, menurut para ahli dan penelitian, setidaknya ada 6 faktor yang menyebabkan interaksi sosial itu terjadi. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada identifikasi, ketiga sugesti, keempat empati, kelima motivasi, dan keenam simpati. Namun, di sini kami hanya akan membahas 2 diantaranya, yaitu simpati dan empati. Pertama adalah simpati. Simpati adalah suatu proses kejiwaan yang dimana seorang individu tertarik dengan individu lain ataupun antar kelompok melalui penampilan, sikap, wibawa ataupun perbuatan yang sedemikian rupa. Dibandingkan dengan rasa kasihan, simpati menyiratkan rasa kesamaan yang lebih besar bersamaan dengan keterlibatan pribadi yang lebih mendalam. Dalam keadaan emosional, simpati merupakan kumpulan afinitas sosial yang dimana seseorang dapat merasakan perasaan yang sama dengan orang lain. Yang kedua ini adalah empati. Kata empati ini pasti sering sekali kalian dengar di kehidupan kalian, tapi kalian tidak tahu cara persis definisinya. Bahkan banyak sekali orang yang menyetarakan arti dari simpati dan empati, atau bahkan menganggapnya itu sama. Padahal simpati dan empati itu memiliki karakteristik masing-masing. Yang dimana empati ini adalah suatu keadaan mental di mana seseorang akan merasakan pikiran, perasaan, atau bahkan keadaan suatu orang lain secara mendalam. Rasa empati ini muncul karena diri kita sadar perasaan sesama, kemudian berniat untuk menolongnya. Rasa empati ini sangat penting untuk menjalin suatu hubungan atau bahkan relasi dengan orang lain. Seperti itu. Nah, begitulah penjelasannya mengenai simpati dan empati. Tapi jika teman-teman masih belum mengerti, mari kita lihat contoh merasa simpati dan empati di sekitar kita. Let's go. Weh Jak, itu ada cewek noh yang kemarin nyerempet kita. Lah iya ya, tabrak aja kali ya. Biasa. Itu kenapa? Kasihan banget, bantuin ayo. Apa di itu? Ih, kasihan banget. Kamu kenal nggak? Enggak. Kamu kenapa-napa? Kok bisa jatuh? Jatuh. Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Kok bisa jatuh? Nggak apa-apa. Rempet. Udah kan? Udah, kita ngambil motor dulu. Emang mau kemana? Itu udah ke sana. Mau kemana emang? Mau
Udah nggak kenapa-napa? Benar. Benar. Ya udah, hati-hati ya lain kali. Ya. Bisa pulangnya? Udah bisa. Makasih ya. Iya. Hati-hati. Iya. Itulah penjelasan kelompok kami mengenai faktor interaksi sosial. Semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat bagi kalian. Sekian dari kami pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Ay, 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 ay. Tunggu. Yuk. Iya. Let's go. Let's go. Let's go.